Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu pendidikan formal. Pendidikan formal adalah lembaga pendidikan yang terstruktur dan sistematis yang dikelola oleh pemerintah atau swasta. Pendidikan formal juga memiliki ciri-ciri. Di antaranya, yang pertama memiliki kurikulum standar yang ditetapkan. Yang kedua, terdapat jenjang pendidikan yang jelas, seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan-perguruan tinggi. Pendidikan formal juga diakui secara resmi loh oleh pemerintah. Dan yang keempat, memberikan ijazah atau sertifikat yang diakui. Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan. Saya akan menjelaskan beberapa hadis yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama, hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang kedua, hadis tentang keutamaan orang berilmu. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Yang ketiga, hadis tentang belajar dan mengajar. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dan yang terakhir ada hadis tentang keberkahan ilmu. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah anak saleh yang mendoakannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadis-hadis di atas itu menekankan pentingnya pendidikan dalam Islam, baik formal maupun non formal, selama bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kalian tahu nggak lembaga non formal itu apa? Lembaga non formal adalah tempat-tempat belajar di luar sekolah resmi. Contohnya kayak pesantren, majelis taklim, tempat kursus, atau les ngaji. Nah, walaupun bukan sekolah formal, tempat-tempat ini tetap punya peran penting loh untuk ngasih ilmu, bimbingan, dan nilai-nilai agama. Kalau kita lihat dari perspektif hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, gak peduli kapanpun dan dimanapun tempatnya. Seperti hadis yang sering banget kita dengar, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, hadis ini nggak bilang loh ilmu itu harus didapat dari sekolah atau lembaga formal doang. Artinya, selama tempat itu ngajarin kebaikan, ilmu yang bermanfaat dan sesuai syariat Islam, itu juga termasuk menuntut ilmu. Seperti sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Balighu anni walau ayat," sampaikanlah dariku walau 1 ayat. Jadi, belajar dan mengajar tidak harus menjadi guru di sekolah dulu, tapi bisa lewat forum kecil, halakoh, bahkan ngobrol santai pun yang isinya bermanfaat. Nah, selain pendidikan formal dan non-formal yang sudah dibahas, ada juga jalur pendidikan yang berpengaruh besar terhadap karakter seseorang, yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal ini menjadi proses pembelajaran yang terjadi sepanjang hidup individu, karena seseorang ini mendapatkan pendidikan ini melalui jalur pendidikan, keluarga, dan lingkungan untuk membentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan informal berperan besar terhadap pengembangan pribadi dan sosial individu. Untuk apa? Untuk membantu pengembangan nilai, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dalam kegiatan bermasyarakat. Misalnya, seperti kegiatan kemanusiaan, solidaritas, organisasi Karang Taruna, remaja masjid, arisan, kematian, gotong royong, dan kegiatan sosial lainnya. Dan ternyata dalam Islam pendidikan semacam ini sangat diperhatikan loh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya. Beliau bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas dipimpinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Apa yang dimaksud? Rasulullah sedang mengajarkan bahwa pendidikan bisa dimulai dari rumah. Contohnya, seorang ayah bertanggung jawab mendidik anaknya dan seorang ibu juga berperan besar sebagai madrasah pertama bagi anaknya. Nah, ini adalah bentuk pendidikan informal yang sangat. Selain itu, pendidikan informal juga menunjukkan bahwa belajar itu tidak terbatas usia dan tempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuntunlah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat." Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi. Artinya apa? Artinya setiap momen dalam hidup kita adalah peluang untuk belajar dan belajar, entah dari keluarga, lingkungan, atau pengalaman hidup kita. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya, pendidikan informal dalam Islam ini sangat penting dalam membentuk karakter akhlak dan kebiasaan positif. Mari kita mulai dari diri sendiri dan keluarga untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sehat bagi tumbuh kembang anak. Karena pada dari situlah generasi emas akan lahir.